Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Bab 2321. Apa ini? Apa yang telah terjadi? Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Gu Huamao dan yang lainnya, dan ekspresi mereka berubah drastis. Melihat bahwa Qin Chen akan menembus lapisan ke-9 dari formasi besar, dari mana energi iblis ini berasal? Selain itu, energi iblis ini mengepul seperti awan gelap yang menutupi puncak langit. Tanpa hambatan dalam formasi besar Gunung Tianzhen, menutupi Qin Chen dengan kokoh, tanpa jejak penglihatan. Hahaha, nak, kamu pandai dalam formasi, tapi jadi apa? Bahkan jika kamu menembus formasi 9 lapis Gunung Tianzhen, di bawah formasi besar 9 bayi pemakan jiwa dari ras asing, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Dou Tianze tertawa liar dan sangat ceria. Dia benar-benar takut mati sekarang. Jika Qin Chen benar-benar menerobos formasi Gunung Tianzhen, maka dia pasti akan gagal, dan bahkan terbunuh di sini. Tapi sekarang, hatinya benar-benar terlepas. Seberapa kuat formasi senior itu, dia tahu betul bahwa tanpa bantuan pihak lain, dia tidak akan dapat mengendalikan inti kendali Gunung Tianzhen. Dan begitu Qin Chen jatuh ke dalam formasi besar para pendahulu, tidak mungkin untuk menghindari kematian bahkan setelah membalikkan langit. Dia sudah menunggu suara menyakitkan dan ratapan Qin Chen dalam formasi besar. 9 bayi pemakan jiwa dari Alien Demons. Mendengar ini, wajah Gu Huamao dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Dou Tianze masih memiliki metode lain ini. Bisakah Anda menampilkan sejumlah besar iblis alien? Dengan cara ini, Qin Chen pasti dalam bahaya. Tidak baik. Untuk sementara, hati semua orang terangkat, dan mereka sangat gugup. Apa yang paling ditakuti para penyihir? Bukan karena formasinya tingkat tinggi, bukan karena formasinya kuat, tetapi yang tidak diketahui. Dihadapkan dengan formasi yang tidak diketahui, hal-hal yang tidak diketahui, siapapun akan jatuh dalam ketakutan. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Terlebih lagi, pesawat tempat ras iblis alien jelas berada di depan benua Tianwu, dan pembentukan ras iblis alien sangat mungkin lebih kuat daripada pembentukan ras manusia. Untuk sementara, kulit semua orang berubah, dan semua orang sangat gugup. Di lapisan ke-9 Gunung Tianzhen, Qin Chen baru saja membuka formasi bintang Dou Tian, dan menemukan bahwa ada hembusan angin berawan di sekitarnya. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila. Dan gelombang energi iblis yang menakutkan menyapu ke segala arah, dan sudah kosong. Di tengah, ada juga tawa liar dan bersemangat Dou Tianze. Oh, ki iblis yang tak terhitung jumlahnya dan angin menyapu. Qin Chen merasa seolah pusing muncul di benaknya. Jiwanya melayang, dan ada perasaan ditelan dan hanyut. Untungnya, ia memiliki basis kultivasi yang dalam dan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kebangkitan semangat yang tiba-tiba memulihkan pusingnya. 9 bayi pemakan jiwa. Mata Qin Chen memadat, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Cara apa yang dia pikir dimiliki Dou Tianze, karena ternyata itu hanya formasi dari ras iblis alien. Apakah ini metode pamungkas lawan? Dia tidak tahu bagaimana membentuk ras iblis asing. Bersenandung, dia meremas pola formasi dengan kedua tangan, dan segera, gelombang kekuatan tak terlihat menembus ke dalam formasi besar. Dan kemudian, energi iblis yang awalnya melekat pada Qin Chen menari seperti orang gila, membentuk pusaran air di sekitar Qin Chen. Dan Qin Chen terletak di tengah pusaran ini, dan tidak terkorosi oleh energi iblis sama sekali. Selain itu, lingkaran cahaya melonjak di seluruh tubuh Qin Chen, dan angin yin di sekitarnya dan energi iblis perlahan-lahan dimasukkan ke dalam cakram giok Qin Chen. Lao Yuan, lihat formasi besar ini. Qin Chen masih cukup penasaran dengan formasi besar yang bisa menelan jiwa ini, dan Qin Chen membangunkan Lao Yuan. Kit Qin Chen, ini adalah formasi 9 bayi pemakan jiwa. Formasi 9 bayi pemakan jiwa adalah salah satu susunan sihir teratas dari ras iblis alien. Itu dapat melahap jiwa tuan dari ras iblis alien, dan itu secara alami memiliki efek ini pada seniman bela diri manusia. Formasi ini terdiri dari 108 formasi. Setiap formasi membutuhkan darah dan jantung jiwa dari iblis asing. Ini sangat jahat, dan setelah melahap jiwa yang kuat, formasi ini juga dapat meningkatkan kekuatan formasi itu sendiri.
dan itu sangat kuat. Lao Yuan memiliki banyak pemahaman tentang arai 9 pemakan jiwa bayi. Oh, ini agak menarik. Qin Chen tertawa. Dia telah mempelajari larangan iblis asing di ibu kota selatan kuno, dan kemudian mengendalikan aturan dan jalan iblis asing, dan mempelajari formasi suci surga. Berbagai teknik telah lama terintegrasi, tetapi benar ini adalah pertama kalinya saya melihat susunan besar iblis alien ini. Larangan iblis alien yang dia lihat sebelumnya. Apakah itu Nandu kuno, dasar rawa kematian hitam, atau alam rahasia iblis surgawi, sangat menakutkan. Itu bukan formasi terpisah. Qin Chen juga ingin melewati jajaran 9 pemakan jiwa bayi, untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka tentang pembentukan ras iblis alien. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Kekuatan jiwa menyapu. Tiba-tiba, pola dan batasan dari 9 bayi pemakan jiwa secara bertahap muncul di benaknya, dan dia dengan jelas merasakannya. Qin Chen melangkah maju perlahan, melihat lebih dekat, memahami persepsi arai 9 bayi pemakan jiwa sepenuhnya di dalam hatinya. Pada akhirnya, begitu dia mengangkat tangannya dan bersenandung, 108 cakram arai bersinar pada saat yang sama. Dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Qin Chen, seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari tubuhnya. Mustahil. Dou Tianze awalnya masih dalam ekstasi, tetapi sekarang matanya hampir pecah. Bagaimana mungkin? Anak itu sebenarnya mengendalikan arai 9 bayi pemakan jiwa. Ini adalah neraka. Formasi ini adalah formasi ras alien iblis, bahkan dia hanya secara langsung mendesak pembentukan alien iblis dewasa. Tetapi Qin Chen dapat mengendalikan formasi besar ini. Ini benar-benar. Dia menggosok matanya dengan panik, berpikir bahwa dia salah, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggosoknya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi iblis di sekitar Qin Chen berputar dengan cepat. Tetapi tidak ada energi iblis yang menyerang Qin Chen, tetapi memicu Qin Chen, perlahan berjalan menuju inti formasi. Selain itu, saat Qin Chen menampilkan serangkaian pola formasi, Dou Tianze menemukan bahwa persepsinya tentang formasi 9 bayi pemakan jiwa telah menjadi lebih lemah. Tidak baik, Dou Tianze terkejut, dan buru-buru mendesak formasi hitam untuk membangunkan master formasi dari ras iblis alien. Tapi sudah terlambat. Di inti Gunung Tianzhen, sesosok muncul di kehampaan. Itu adalah Qin Chen. 5 jarinya berubah menjadi penjara, dan dia segera membungkus dan membenturkan ke arah Dou Tianze. Telapak tangan besar itu tampak seperti tirai langit, menjebak Dou Tianze di dalamnya. Segera setelah itu, Qin Chen muncul di inti kendali Gunung Tianzhen, dengan tangan yang sudah berada di inti formasi, dan mulai memecahkan tanda yang ditinggalkan oleh Dou Tianze di atasnya. Gemuruh, inti dari seluruh Gunung Tianzhen bergetar, dan itu adalah Qin Chen yang mengendalikan formasi besar. Kesuksesan. Di kaki gunung, Gu Huamao dan yang lainnya merasakan formasi reinkarnasi Jiu Jue yang selalu berubah, merasakan tekanan yang melemah pada tubuh mereka, dan mereka sangat gembira. Qin Chen benar-benar berhasil. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Dou Tianze terjebak oleh Qin Chen, formasi hitam akhirnya diaktifkan, dan yang kuat terbangun sekali lagi. Dia akan marah dan siap untuk memarahinya, tetapi wajahnya berubah drastis setelah dia merasakan situasi di tempat kejadian. Bersenandung, dis arai hitam naik langsung ke langit, melayang di langit di atas Gunung Tianzhen, memancarkan cahaya jahat. Qin Chen, hati-hati, ada aura master alien dalam susunan ini. Lao Yuan berkata dengan suara yang dalam. Tanpa Lao Yuan mengingatkannya, Qin Chen juga merasakan platformasi yang muncul di atas kepalanya, dan aura jiwa dingin yang memancar dari platformasi. Bab 2322. Sepertinya orang ini yang menyebabkan hantu itu. Mata Qin Chen berkedip, dan dia tidak repot-repot memperhatikan lawan, dan terus mengendalikan inti Gunung Tianzhen. Bocah ras manusia. Kamu dapat menghancurkan arai 9 bayi pemakan jiwa yang ditampilkan oleh kursi ini. Dari mana kamu mempelajari metode cracking? Suara dingin terdengar dari Dis dengan keraguan dan kedinginan. Bisakah kamu mengendalikannya? Qin Chen mencibir. Nak, kamu sangat berani. Aku harus melihat apa yang telah kamu capai di atas formasi. Orang kuat dalam barisan sangat marah. Wow, angin yin bergetar. Dan tiba-tiba, energi iblis yang tak terbatas bertahan di antara langit dan bumi.
dan susunan itu terbang keluar dengan cepat dari susunan hitam, dan dengan cepat tertanam ke dalam kehampaan. Ledakan. Setelah formasi ini muncul, cahaya hitam meledak satu persatu, dan tiba-tiba membentuk cahaya yang beberapa kali lebih menakutkan daripada jajaran 9 pemakan jiwa bayi, mengalir turun, menyelimuti seluruh gunung Tianzhen. Di kaki gunung, Gu Huamao dan yang lainnya merasakan nafas formasi reinkarnasi Ju Jue melemah. Mereka semua sangat gembira, mengetahui bahwa Qin Chen telah berhasil. Mereka akan mengerumuni gunung formasi Tian sebelum mereka bisa melakukan apapun. Cahaya ajaib datang, dan cahaya ajaib yang menakutkan langsung menyelimuti gunung Tianzhen, meledakkan semuanya. Apa ini? Semua orang melihat formasi hitam besar yang muncul di depan mereka dengan kaget. Formasi ini jauh lebih menakutkan daripada formasi Nine Infant Soul Eater sebelumnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik semi bijaksana seperti Mo Yuanbai merasa gemetar, dan jiwanya tampak shock. Gemetaran. Apakah ini formasi suci? Mo Yuanbai terkejut dan kehilangan suaranya. Formasi suci. Ekspresi semua orang di lapangan berubah. Bisakah Qin Chen menghentikan formasi ini? Tidak, itu tidak dapat dianggap sebagai formasi suci, tetapi seharusnya hanya berjarak garis tipis dari formasi suci. Mungkin saja lawan tidak dapat menampilkan semua kekuatan formasi ini. Setelah Mo Yuanbai merasa hati-hati, dia melanjutkan. Tetapi bahkan jika itu bukan formasi suci, itu benar-benar di luar kemampuan Qin Chen untuk melawan. Tuan, Anda harus berhati-hati. Mo Yuanbai berkata dengan gugup. Di tempat yang dikendalikan oleh inti Gunung Tianzhen, suara Lao Yuan juga berubah. Dan dia berkata dengan gugup, Qin Chen kecil, hati-hati, formasi yang digunakan oleh orang ini adalah formasi suci ras iblis alien, meskipun berdasarkan itu, tingkat kultivasi seseorang, dia seharusnya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari formasi suci. Tetapi itu cukup untuk membunuh master semi suci, hati-hati. Saat suara Lao Yuan jatuh, antara langit dan bumi, energi magis tak berujung melonjak, terkait erat aura kacau melonjak, melintasi 3000 mil, bergegas ke Jiuk Xiao. Dan Qin Chen berada di tengah formasi suci yang menakutkan ini, terbungkus energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan membombardirnya dengan panik. Dou Tianze di samping melihat ini dan tertawa liar. Hahaha, nak, apakah kamu pikir kamu akan menang jika mengalahkanku? Di depan para pendahulu, kamu pasti akan mati. Hahaha, Gunung Tianjin, pada akhirnya akan kembali ke tanganku. Petik 2. Bodoh. Qin Chen melirik Dou Tianze dengan jijik, mengabaikannya, dan berkata kepada Lao Yuan, Lao Yuan, kamu datang untuk memblokir serangan formasi ini untukku. Aku, bagaimana denganmu? Lao Yuan mengerutkan kening. Saya sekarang di lempeng giok semesta, tidak dapat mengerahkan semua kekuatan saya. Jika saya sendiri, saya mungkin tidak dapat memblokir serangan formasi ini. Kamu bisa memblokirnya. Suara Qin Chen jatuh. Tidak lagi berbicara. Kekuatan jiwanya dengan gila mengalir ke inti kendali Gunung Tianzhen, dan itu terus menyebar. Baiklah kalau begitu. Lao Yuan minum sedikit, dan napas mengerikan dari Origin Power langsung melonjak dari Universe Fortune Jade Plate, menyelimuti Qin Chen, dan menghalangi pemboman energi iblis. Ledakan. Serangan energi iblis seperti uang yang jatuh, dan perisai energi asli yang diubah Lao Yuan menjadi gemetar hebat, tetapi bagi Qin Chen untuk menghentikan invasi energi iblis. Master Iblis Alien di piring di langit merasakan kekuatan sumber ini, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hah? Dari mana nafas kekuatan sumber itu berasal? Cara yang diungkapkan Qin Chen memberinya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu harus diturunkan. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Qin Chen, seorang manusia, tidak hanya bisa menggunakan formasi terlarang ras iblis alien mereka, tetapi juga ada sumber kekuatan tak terbatas di tubuhnya, yang terlalu menggoda untuk itu. Selama kekuatan sumber ini diperoleh, basis kultivasi kursi ini akan sangat meningkat. Pada saat itu, mungkin akan dapat mengerahkan kekuatan penuh dari susunan elemen iblis kelahiran dan kematian. Memikirkan hal ini, dengan panik mendesak formasi yang dimiliki, yang memancarkan cahaya hitam yang luar biasa, dan jalan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan setiap rune berisi nafas jalan besar, menekan tahun-tahun abadi. Ledakan.
Kekuatan pita hitam tiba-tiba meningkat, mampu meledakkan master tingkat semi-suci menjadi serangkaian cahaya yang terluka parah, terus-menerus berdampak pada Qin Chen. Sial, penyihir formasi alien berani begitu sombong di depan Lao Yuan. Lao Yuan mengutuk dengan panik mendesak Yuan Li untuk menahan serangan cahaya hitam. Namun segera, perisai yang dibentuk oleh Yuan Li bergetar hebat dan goyah. Sial, bocah Qin Chen. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jika kamu tidak bergerak, aku akan membunuhmu. Lao Yuan berkata dengan cemas, itu hanya menggunakan kekuatan sumbernya dari cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan itu hanya bisa mengerahkan kekuatannya kurang dari 30%, ditambah itu belum sepenuhnya pulih. Bagaimana dia bisa menahan pemboman yang begitu kuat? Jika Anda ingin sepenuhnya memblokir serangan ringan ini, itu hanya bisa membunuhnya. Tetapi dengan cara ini, itu benar-benar terbuka, dan diharapkan ditargetkan oleh benua Tianwu. Karena itu adalah binatang sumber yang secara alami dibesarkan di benua iblis alien jelas lebih mengerikan daripada ras iblis alien. Lao Yuan, tidak apa-apa. Melihat bahwa Lao Yuan tidak bisa lagi bertahan, Qin Chen, yang telah mengendalikan inti formasi, tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini, dan matanya meledak menjadi dua pelangi ilahi. Apakah kamu penguasa formasi ras iblis alien? Kalau begitu, biarkan kamu melihat formasi benua Tianwuku. Gunung Tianjin, 10.000 pembunuh setan suci, bangun. Dengan suara Qin Chen jatuh, boom. Seluruh gunung Tianzhen bergidik dan saat berikutnya, hampir 100 puncak gunung Tongtian meledak di kidian di pinggiran gunung Tianzhen. Dan 99 atau 81 puncak gunung memperlihatkan formasi seperti langit, meledak dengan cahaya pelangi. Ledakan, 81 sinar pelangi membubung ke langit dan langsung menuju ke langit. Pada saat yang sama, puncak gunung Tianzhen juga bergemuruh dan menderu. Inti formasi di depan mata Qin Chen tiba-tiba terbelah, dan sinar cahaya warna-warni langsung menyebar. Formasi besar di langit yang menyelimuti ribuan mil pegunungan gunung Tianzhen dibuka. Arai pembunuh setan Halloween. Ini adalah tujuan kunjungan Qin Chen ke Hall of Arms, dan juga merupakan formasi suci paling menakutkan yang dimiliki oleh Hall of Arms. Formasi-formasi besar ini segera membungkus formasi ras iblis alien yang kuat, dan menabrak susunan iblis hidup dan mati yang diatur oleh ras iblis alien yang kuat. Ledakan, itu seperti gunung besar yang menabrak bukit, dan itu seperti matahari yang terik menabrak bulan yang cerah. Arai elemen iblis hidup dan mati yang telah menyelimuti seluruh gunung Tianzhen sebelum bergidik di bawah 10.000 arai iblis suci-suci ini, seperti dipukul oleh batu seperti telur, hancur berantakan dan retak. Dalam gemuruh-gemuruh, ledakan gila hancur. Formasi pembunuh setan 10.000 suci. Ini adalah ras manusiaku, formasi paling kuat. Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya mengungkapkan kegilaannya. Di bawah formasi besar, formasi sihir meledak. Pembangkit tenaga iblis alien mendesak formasi dan naik ke langit dengan panik tetapi dicegat oleh formasi tanpa akhir dan tidak bisa bergegas keluar. Aku ingin kabur sekarang. Sudah terlambat. Sosok Qin Chen seperti listrik. Melonjak ke langit. Tangannya yang besar berubah menjadi sangkar. Dan dia menuju ke arah hitam. Bergegas menuju langit. Bab 2323. Ledakan. Formasi hitam bergetar terus-menerus mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Tetapi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, dan akhirnya tertelan oleh Qin Chen dan disegel. Formasi besar gunung Tianzhen menjadi tenang seketika. Tuan Kota Qin, Mo Yuanbai datang ke Qin Chen untuk pertama kalinya. Ekspresinya gugup, dan dia merasa lega setelah melihat bahwa Qin Chen baik-baik saja. Tuan Kota Qin, apakah kamu baik-baik saja? Gu Huamao dan yang lainnya juga terbang kaget, menatap Qin Chen dengan kaget. Berbagai pencapaian dan kekuatan yang telah ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, jauh melebihi harapan mereka, dan mengejutkan beberapa orang. Saya baik-baik saja, Qin Chen tersenyum. Dou Tianze ini telah diambil oleh Ben Shaoqin, jadi mari kita serahkan pada Master Istana Gu Huamao untuk Anda gunakan. Dou Tianze di samping tahu bahwa situasinya telah hilang, dan wajahnya pucat pasi. Secara alami, Master Hall of Instruments melangkah maju, menghapus basis kultivasinya, dan membawanya ke bawah. Adapun bagaimana Kidian harus berurusan dengan Dou Tianze, Qin Chen tidak repot-repot mengaturnya.
Gu Huamao menunjukkan rasa hormat, dan sekelompok tetua di aula dengan peralatan tiba-tiba membungkuk kepada Qin Chen. Terima kasih, Tuan Kota Qin, atas bantuan Anda. Qin Chen berkata dengan heran. Tuan Istana Tua, apa yang kamu lakukan? Gu Huamao memiliki jantung berdebar di wajahnya, dan dengan hormat berkata, Tuan Kota Qin, ini seharusnya benar. Jika Tuan Kota Qin tidak bergerak kali ini, saya khawatir orang tua itu masih akan disimpan di gelap. Lawannya ada di tangan. Sangat baik hati, sulit bagi lelaki tua itu untuk kembali. Dia benar-benar memiliki ketakutan yang tersisa, dan dia telah melihatnya di pertempuran sebelumnya. Jika bukan karena Qin Chen, saya khawatir aula senjatanya telah dihancurkan. Pada saat ini, hanya keberuntungan yang muncul di hatinya. Kemudian, dia melihat formasi hitam yang ditekan di tangan Qin Chen, dan formasi hitam memancarkan suasana suram. Formasi inilah yang melepaskan formasi iblis yang menakutkan sebelumnya, dan sekarang Gu Huamao mengetahuinya. Ada juga Master Arai Iblis Alien dalam arai ini. Arai elemen iblis hidup dan mati yang terakhir ditampilkan lawan sebanding dengan arai tingkat suci, tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh Qin Chen. Metode ini membuat Gu Huamao kagum. Ngomong-ngomong, Tuan Kota Qin, ketika kamu bermain melawan Master Formasi Iblis Alien ini, formasi apa yang kamu gunakan? Gu Huamao tahu bahwa ada formasi tingkat suci di Gunung Tianzhen, tetapi formasi besar itu hanya bisa mengaktifkan sedikit kekuatan di masa lalu. Tetapi Qin Chen benar-benar mengaktifkan formasi besar itu sepenuhnya. Ini berada di bawah pengaruh Gu Huamao. Ini adalah pertama kalinya. Qin Chen tersenyum dan berkata, formasi besar itu, yang disebut formasi pembunuh setan 10.000 suci, adalah yang terkuat di seluruh formasi besar Gunung Tianjin, dan formasi ini juga sangat kuat melawan iblis alien. Tuan muda ini datang ke sini. Di selain ingin bekerja sama dengan Tuan Gu Huamao, saya juga ingin meminjam 10.000 arai setan suci dari Tuan Gu Huamao untuk berurusan dengan Tuan dari ras alien. Meminjam arai pembunuh roh kudus. Gu Huamao tercengang. Bisakah kamu masih meminjamnya untuk susunan ini? Ya, formasi ini terdiri dari total 81 formasi yang mencapai langit. Selama formasi diambil, formasi besar dapat diatur ulang. Qin Chen menegaskan, ini, wajah Gu Huamao malu. Bukan karena dia pelit, tetapi formasi besar yang menakutkan. Jika Qin Chen pindah, itu akan terlalu besar untuk kehilangan istananya. Gu Hall Master, City Master Qin telah menyelamatkan seluruh Tool Hall Anda. Jika City Master Qin tidak bergerak, saya khawatir Tool Hall Anda sekarang telah jatuh ke tangan alien Demon. Untuk Tuan Kota Qin meminjam formasi besar. Karakter menggunakan formasi besar ini pasti untuk menghadapi ras iblis alien. Setelah ras iblis alien terbunuh, formasi pasti akan dikembalikan kepada Anda. Kata Mo Yuanbai tidak puas. Penguasa Aula Kuno, Tuan Mo benar. Mungkin Tuan Aula Kuno tidak tahu bahwa sekarang benua Tianwu saya berada dalam titik krisis. Pertempuran ini adalah salah satu metode penting yang harus kita hadapi, iblis alien. Selama kita melawan iblis alien, pelanggaran klan, Tuan Muda pasti akan mengembalikan formasi ini ke Aula Perangkat sesegera mungkin, dan yakinlah bahwa Tuan Aula Kuno. Petik 2. Qin Chen juga tersenyum. Gu Huamao ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan, jika Tuan Kota Qin benar-benar dapat mengambil formasi ini, maka Tuan Kota Qin akan bergerak. Sebagai kepala istana peralatan, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengambil formasi Gunung Tianzhen. Jika Qin Chen benar-benar dapat mengambilnya, itu adalah kehendak Tuhan, dan dia tidak akan menghentikannya. Pemuda itu akan melakukannya. Qin Chen tidak ragu-ragu, dan dengan cepat terbang menuju puncak 81 di luar Gunung Tianzhen. Sekarang 81 puncak ini telah terbelah, memperlihatkan kolom di dalamnya. Total 81 kolom. Masing-masing kolom formasi berisi pola formasi yang kompleks. Bahkan dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk mereplikasi kolom formasi yang persis sama. Jika tidak, Qin Chen hanya perlu berlatih sendiri, dan tidak perlu menghapus 81 formasi ini. Di bawah mata semua orang, Qin Chen dengan cepat mendesak keterampilan tangannya, dan serangkaian kekuatan tak terlihat perlahan menembus ke dalam 81 formasi ini. Setelah setengah hari Qin Chen berteriak dengan tajam, bangun, gemuruh.
Seluruh gunung Tianzhen bergetar hebat, dan kemudian Gu Huamao dan yang lainnya terkejut melihat bahwa 81 puncak yang telah menjulang di luar gunung Tianzhen selama puluhan ribu tahun telah bangkit bersama-sama, dan kekuatan luar biasa menggerakkan seluruh Tianzhen. Gunung, semuanya bergemuruh dan mengaum, dan dalam jarak 1000 mil, dunia berguncang. Ledakan. Pada akhirnya, 81 puncak naik ke langit, mekar dengan sinar cahaya yang cemerlang, menerangi langit berbintang yang abadi. Gu Huamao dan yang lainnya tercengang. Gosok itu benar-benar berhasil. Di bawah mata semua orang, 81 pilar formasi memancarkan cahaya, dan mereka menghilang ke dalam kehampaan, dan mereka dikumpulkan oleh Qin Chen ke dalam lempeng giok semesta. Qin Chen mampu melakukan ini, dan penyihir formasi lain datang. Bahkan jika dia bisa mencabut 81 pilar formasi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Itu, menghilang. Mata Hall Master Gu Huamao berkedut, dan darah menetes di hatinya. Tetapi dia juga sangat terkejut, karena dia tidak bisa memahami metode Qin Chen untuk menyingkirkan 81 formasi ini. Bahkan jika Qin Chen memiliki cincin penyimpanan teratas di tubuhnya, dia tidak dapat memasang 81 puncak kan. Mata Qin Chen berkilat, dan hatinya sedikit senang. Arai 10.000 pembunuh setan suci ini adalah susunan besar tingkat suci. Dengan basis kultivasi saya, meskipun saya tidak dapat memaksimalkan kekuatannya, saya akan berurusan dengan Raja Iblis dan yang lain berikutnya. Ini adalah taktik ekstra. Setelah formasi besar ini, Qin Chen juga lebih percaya diri dalam menghadapi krisis berikutnya. Setelah itu, Qin Chen dan Mo Yuanbai tinggal di Qidian untuk sementara waktu, dan menandatangani perjanjian aliansi dengan Qidian. Dan mereka memutuskan untuk segera pergi setelah itu, bersama dengan pasukan utama dari daratan, melancarkan serangan ke Istana Berkabut. Dan ketika Qin Chen meninggalkan aula perangkat dan bergegas ke Sky Thunder City, langit utara, di ruang yang rusak di kedalaman kehampaan, sekelompok fluktuasi kekuatan magis yang sangat kuat menyebar. Kelompok fluktuasi kekuatan magis ini dingin dan mendominasi, menyebar dengan cepat, dan semua orang yang terpengaruh akan bergidik, dari dalam keluar. Dingin, seolah-olah sesuatu yang najis telah masuk ke dalam tubuh. Bab 2324. Ini adalah kekuatan sihir pemakan yang sangat kuat. Basis kultivasi Master Heaven Devourer tampaknya dipulihkan dengan sangat baik. Mungkin banyak basis kultivasi telah dipulihkan, kata seorang wanita dingin dan glamor dengan taji tulang. Seorang alien yang kuat dengan kulit gelap dan tanduk tajam di kepalanya berkata, tanpa diduga, Lord Heaven Devourer memasuki misteri Laut Guntur sebelumnya, dan benar-benar bisa keluar hidup-hidup dan membangunkan saya. Begitu Lord Heaven Devourer mendapatkan kembali kekuatannya, beradaptasi dengan dunia ini, aku mungkin bisa mendominasi benua Tianwu. Sudah waktunya untuk memerintah benua ini sejak lama. Sekarang benua ini hampir tidak kuat, dan asal-usulnya tersebar. Saya telah menunggu di sini terlalu lama dan terlalu lama. Saya benar-benar ingin kembali ke benua setan alien dan melihat-lihat di kampung halamanku. Tuan Sky Devourer akan segera keluar. Orang yang berbicara adalah Raja Iblis Alien tatapan merah darah, penuh dengan aura pembunuh, dan aura iblis yang kaya seperti esensi abadi. Kelompok orang ini adalah bawahan dari Sky Devourer, dan setelah Sky Devourer melarikan diri dari Sea of Thunder, ia datang ke alam rahasia ini untuk pertama kalinya, membangunkan bawahannya, dan jatuh ke dalam tidur nyenyak dan penebusan dosa. Tapi sekarang, perbaikan rantai Sky Devourer akhirnya berakhir. Ledakan. Dalam kehampaan di depan semua orang, sekelompok energi iblis yang suram menari dengan liar. Semua orang melihat ke atas dan melihat sosok perlahan muncul di kehampaan. Energi iblis gelap yang berlama-lama di seluruh itu adalah Raja Iblis Pemakan Surga, tetapi dibandingkan dengan waktu ketika berada di Laut Guntur, aura di tubuh Raja Iblis Pemakan Surga menjadi lebih kuat. Energi iblis lebih tebal, dan energi iblis seperti tentakel melonjak bolak-balik di tubuhnya, sangat jahat. Wanita glamor dengan taji tulang di tubuhnya berkata, Lord of Heaven Devourer pernah menjadi pria yang terkenal dan cantik dari ras alien iblis kita. Hanya dalam satu pengalaman dia memperoleh skill Heaven Devouring Demon yang dapat mengkonsumsi kekuatan sihir dari Master Iblis Alienku. Seolah dikutuk,
Semakin kuat kekuatannya, semakin jahat kekuatannya. Kemudian, karena kecurigaan iblis asing kami, saya dikirim ke Laut Guntur untuk menghadapi Tuan Surgawi dan melakukan misi berbahaya seperti itu. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Iblis, jika dia berada di frontal medan perang, dia mungkin juga pemimpin pasukan koalisi. Karakter level Demon Lord, saya tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh umat manusia ketika saya memiliki tulang punggung. Sekarang Tuan akhirnya keluar dari masalah. Saya menunggu saat yang mulia akhirnya tiba. Wanita glamor ini sangat bersemangat. Adalah hal yang baik bagi kita untuk menyingkirkan Lord of the Demon Lord. Tapi jangan lupa, Lord of the Demon Lord bisa melahap kekuatan master dari demon lain sepertiku untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Ini adalah kenapa kita iri dengan klan tingkat tinggi. Aku akan lebih berhati-hati saat menunggu. Pria iblis alien dengan tanduk tajam di kepalanya dengan sungguh-sungguh mengingatkan semua orang. Saya menunggu sampai saya menjadi seorang jenderal yang mengikuti Lord Heaven Devourer. Untuk membedakan saya, para pemimpin senior di klan sengaja memisahkan saya dari Lord Heaven Devourer. Sekarang hal pertama yang Lord Heaven Devourer kembalikan adalah bangun. Saya akan menunggu. Bahkan jika kamu ingin datang ke Devourer Lord, bahkan jika itu menelan siapapun, itu tidak akan menelanku. Wanita glamor itu sangat percaya diri. Suaranya belum turun, bersenandung. Raja Iblis yang tertidur tiba-tiba membuka matanya, dan pelangi ilahi muncul di matanya. Hahaha, Raja Iblis ini akhirnya sadar kembali. Cara surgawi sialan ini telah menekan Raja Iblis ini terlalu banyak, dan sekarang saya akhirnya banyak beradaptasi. Kalian, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Bawakan makanan lezat. Dengan desir, tubuh Raja Iblis pemakan surga tampak seperti hantu kosong. Dan beberapa Raja Iblis yang kuat muncul langsung di depannya, memancarkan aura menakutkan. Beberapa orang buru-buru terkejut, dan dengan cepat membungkuk. Pria dengan tanduk ganda jelas adalah pemimpinnya, dan berkata dengan hormat, "Selamat, Tuan Setan. Anda dapat yakin, Tuan Setan. Saya sudah melakukan apa yang Tuan minta untuk kita lakukan, dan membawakan beberapa makanan manusia untuk orang dewasa." Suku iblis alien melambaikan tangannya, dan beberapa kaisar bela diri manusia segera ditarik diikat oleh energi iblis menatap Master Iblis dengan ngeri. Kuek, kamu tertarik. The Heaven Devourer tertawa. Cahaya haus darah yang ganas melintas di pupilnya, dan dia membuka mulutnya untuk menarik napas. Kaisar bela diri manusia berteriak dengan keras, dan rambut di tubuhnya langsung mengering dan berubah menjadi beberapa mayat, dan esensi mereka darah dan jiwa semuanya ditelan ke dalam tubuh oleh dewa pemakan surga. Kak, ini enak. Heaven Devourer Lord tersenyum muram, juga. Dari garis mana iblis itu berasal? Apakah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas? Kembali ke Lord Demon. Saya telah menemukan bahwa Demon itu adalah putra dari Demon Lord terkutuk tahun itu. Demon Lord terkutuk dipenggal oleh manusia, tetapi putranya Demon selamat dan kemudian berkolusi di Misty Palace of Humans. Saya ingin mengendalikan benua Tianwu. Suara pria bertanduk dua itu jatuh, dan dengan lambaian tangannya, seorang Raja Iblis alien di bawah. Dia dikelilingi oleh energi iblis, memandang Raja Iblis dengan ngeri, dan berteriak, "Tuan Iblisku, tolong maafkan aku. Tuhan, selamatkan hidupmu." Mengutuk iblis. The Heaven Devourer mendengus dingin. Hal lama dikutuk oleh iblis yang memeras iblis saat itu. Putranya bukan hal yang baik. Dia memasuki alam rahasia guntur surgawi, berpura-pura menyelamatkanku, tetapi sebenarnya ingin lulus kitab suci darah iblis leluhur. Menelan asal-usul iblis dari iblis, sehingga dia dapat menembus ranah iblis dengan sikap ayahnya. Lord of Heaven Devourer tampak suram dan dingin. Tuan Demon Lord, kali ini Bone Demon Lord berada di bawah kutukan Demon Lord, dan sekarang dia telah berlindung di Demon. Berita yang saya tunggu juga dipelajari darinya. Dan kami juga mengetahui bahwa Misty Palace adalah secara bertahap kehilangan kekuatan. Ada seorang selebritas jenius yang mendirikan Sky Thunder City khusus untuk Misty Palace. Bagaimanapun, iblis juga klan kita. Haruskah kita menghubungi iblis dan mendiskusikan kerjasama dengan mereka? Ras iblis bertanduk ganda yang kuat berkata dengan hati-hati. Kerjasama. Cahaya ganas Raja Iblis pemakan surga terungkap.
Satu tangan tiba-tiba meraih leher tulang Raja Iblis, membuka mulutnya dan menelan tulang Raja Iblis setengah dari tubuhnya dengan sekali klik. Kali ini Bone Demon Lord ditelan oleh satu setengah dari tubuhnya, dan setengah lainnya dari tubuhnya berjuang kesakitan. The Heaven Devourer menjadi lebih bersemangat, dan menelan Bone Demon Lord sedikit dengan satu klik, darah mengalir. Iblis ingin melemahkan Tuan Iblis, Anda ingin Tuan Iblis bekerja sama dengannya. The Sky Devourer memandang pria dengan dua tanduk dengan dingin, dan energi iblisnya luar biasa. Sebenarnya, itu bisa menggunakan keterampilan sihir devouring untuk sepenuhnya menelan kekuatan Raja Iblis tulang. Tetapi itu menggunakan teknik makan sihir yang paling kejam untuk membuat semua orang menyeramkan. Tuan Raja Iblis tenang. Tuan Raja Iblis tenang. Raja Iblis dengan dua tanduk berlutut dengan keras, merangkak di tanah, dan berkata dengan ngeri. Darah hitam. Jika bukan karena alasanmu telah bersamaku selama puluhan ribu tahun, Raja Iblis ini akan memakanmu sekarang dan membangunkanku. Dewa Pemakan Surga berkata dengan dingin. Terima kasih Tuan Raja Iblis. Darah hitam berdiri ketakutan. Mari kita bicarakan. Beritahu Tuan Iblis ini tentang situasi saat ini di daratan. Dan berapa banyak yang telah kamu bangunkan pasukan Tuan Iblis ini. Sky Devourer berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2325. Ya, Tuan Raja Iblis. Darah hitam gemetar karena keringat dingin. The Heaven Devouring Demon Lord murung, dan ada lebih dari beberapa Raja Iblis yang ditelan olehnya dengan marah, jika tidak maka tidak akan ditentang oleh klan tingkat tinggi. Meskipun ia adalah seorang jenderal di bawah komando Sky Devourer, ia harus berhati-hati. Tuan Hui Demon Lord, sekarang di daratan, terutama ada dua kekuatan yang dipimpin. Satu adalah kekuatan manusia yang dipimpin oleh Sky Thunder City, dan pemimpinnya adalah seorang jenius bernama Qin Chen yang juga telah memasuki alam rahasia guntur. Dikatakan bahwa kekuatannya luar biasa. Menurut perkiraan bawahannya, dia telah mengintegrasikan paviliun pil manusia, menara Wanbao, tanah suci garis keturunan dan kekuatan lainnya, mungkin dalam kekuatan semi-sage. Dan sekarang lebih dari setengah master manusia di daratan mendengarkan tanda-tanda. Qin Chen, The Heaven Devourer mengerutkan kening. Apakah ada orang seperti itu di aula saat itu? Matanya berkedip, dan dengan cepat membeku pada sosok. Apakah anak itu? Tapi itu menggelengkan kepalanya lagi. Karena Qin Chen pada waktu itu jauh dari alam semi-suci. Bisakah ada gambar orang ini? The Sky Devourer mendengus dingin. Tuan Hui, ini orangnya. Darah hitam segera menampilkan hantu hitam. Di atas hantu, penampilan Qin Chen muncul. Benarkah anak ini? Sky Devourer terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Master Iblis ini meninggalkan alam rahasia guntur, berapa banyak orang yang dibiarkan hidup? Tuan Hui Demon Lord, seharusnya ada beberapa. Menurut bawahannya yang diam-diam menanyakannya. Selain itu Qin Chen, termasuk Tuan Istana Berkabut Sangguan Sier, serta Roh Setan, Sekte Setan Ilusi, Guru, dan Penatua tertinggi Paviliun Pil Jijing dan Di dan yang lainnya semuanya telah keluar hidup-hidup. Apa? Raja Iblis terkejut. Bagaimana ini mungkin? Itu mengorbankan hidup dan darah Raja Iblis menelan langit dengan imbalan kesempatan untuk melarikan diri dari alam rahasia Iblis Abisal. Tapi bagaimana orang-orang itu bisa lolos dari alam rahasia Iblis Abisal? Bagaimana mungkin Lord Abyss Demon di surga melepaskan semua orang ini? Pasti ada sesuatu di sini. Mata Sky Devourer berkilat. Saat itu, ia masuk ke alam rahasia Iblis Abisal dengan basis budidaya Master Iblisnya di masa jayanya, dan terperangkap selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Qin Chen dan yang lainnya hanya setengah bijak dan basis budidaya Kaisar Bela Diri Puncak, bagaimana bisa lolos? Itu tidak tahu apa alasannya, tetapi tidak berani pergi ke alam rahasia guntur lagi, tetapi menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Kekuatan yang tersisa adalah kekuatan yang dikendalikan oleh Istana Berkabut dan Iblis. Meskipun telah ditekan secara menyedihkan, menurut penyelidikan bawahan, kekuatan ini telah dikendalikan secara diam-diam oleh penguasa klan kami dalam 200 tahun terakhir, pemimpin puncak daratan. Meskipun yang teratas direbut kembali oleh orang-orang kota Guntur, di antara pasukan kecil dan menengah, harus ada banyak yang mengikuti mereka.
Ketika Lei Cheng menargetkan istana berkabut hari ini, bukankah istana berkabut dan iblis melakukan sesuatu? Sky Devourer mengerutkan kening. Ini, menurut penyelidikan bawahan, iblis dan sangguan sihir itu mencarimu kemana-mana. Keringat dingin pecah di dahi darah hitam. Mencari kursi ini. Sepertinya aku tidak kehilangan akal yang menelan Raja Iblis ini. Mendengar ini, cahaya yang ganas dan brutal melintas di mata Sky Devourer. Adapun bawahan Anda, tuanku, saya telah memanggil semua kekuatan asing yang masih hidup di alam rahasia ini. Tetapi banyak dari mereka hanya memiliki keadaan jiwa dan tidak memiliki penyimpanan fisik. Mudah. The Sky Devourer mencibir, ada banyak mayat di benua ini, dan akan ada sebanyak yang Anda inginkan pada saat itu. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Darah hitam berkata dengan hati-hati. Segera, Devourer Demon melambaikan tangannya. Aku akan memanggil Devourer Sword of the Devourer terlebih dahulu. Melahap pedang ajaib, hati beberapa orang mati rasa. Pedang Iblis Devouring adalah senjata ajaib yang diperoleh oleh Devouring Demon Lord di reruntuhan itu bersama dengan Devouring Demon Palace. Kecuali Raja Iblis Pemakan, Raja Iblis lainnya saat itu mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan Raja Iblis Pemakan Surga menyemprotkan darahnya ke dalam kehampaan. Raungan keras dan suram terdengar, dan esensi hitam darah naik ke langit, menembus kehampaan dan bergegas langsung ke kehampaan yang tak berujung. Ledakan. Cahaya berdarah ini menembus langit dan jatuh langsung ke kota kuno di wilayah langit utara. Ini adalah kota kuno di mana kekuatan tingkat kaisar di surga utara berada. Itu disebut kota Yin Feng. Karena kota ini penuh dengan angin yin sepanjang tahun, orang-orang yang mengolah keterampilan sihir rantai telah meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat di sini. Jadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk kota budidaya sihir, kota. Sebagian besar prajurit di kota ini adalah keterampilan sihir budidaya rantai. Dan mereka juga telah membentuk kekuatan kekaisaran tingkat atas, yang disebut Sekte Setan Yin. Sekte ini melakukan kejahatan di Northern Heaven Territory, dan tangannya berlumuran darah. Itu pernah memusnahkan banyak pasukan tingkat kaisar di daerah sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sekte iblis jahat di wilayah surga utara. Dan sekte iblis ini telah berlindung di aula penegakan hukum dan menjadi antek aula penegakan hukum di surga utara. Ayah, akhir-akhir ini, pembangkit tenaga listrik teratas di domain bela diri telah membawa banyak orang ke domain surga utara kita. Apakah sesuatu yang besar terjadi di dunia ini? Di pusat kota Yinfeng, markas besar Sekte Iblis Yin, seorang pria parubaya dengan mata elang memandang seorang lelaki tua di kursi iblis di atas kepalanya dan bertanya dengan hormat. Orang tua ini bukan orang lain, tetapi penguasa Sekte Setan Yin yang dikenal sebagai monster tua Setan Yin. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal di atas. Pria tua itu mendengus dingin. Tapi, ayah, kamu telah menembus 9 kaisar bela diri surga. Dengan kekuatan ayahmu, kamu cukup untuk memasuki domain bela diri. Dengan dukungan dari Istana Penegakan Hukum dan Istana Berkabut, menyapu kekuatan kekaisaran di sekitarnya, itu bukan tidak mungkin untuk menyatukan surga utara. Mengapa kamu tinggal di sini? Pria parubaya itu bertanya-tanya. Jika ada yang mendengar pria parubaya pada saat ini, dia pasti akan terkejut. Perlu dicatat bahwa di tempat seperti Bei Tianyu, Master Wu Huang sudah dapat mengejutkan satu sisi. Bahkan penguasa kota Bei Tianyu dan Cheng hanyalah basis budidaya Wu Huang puncak. Di seluruh Bei Tianyu, Master Wudi yang sebenarnya tidak boleh melebihi 1 tangan. Nomor. Selain itu, orang-orang ini hanya bepergian di wilayah surga utara, dan pada akhirnya akan kembali ke wilayah bela diri. Karena begitu seorang prajurit memasuki Kaisar Wu, dia hanya bisa menyebutkan promosi di domain bela diri. Di tempat-tempat seperti domain surga utara, energi sebenarnya dari surga dan bumi terlalu tipis, dan berbagai bahan terlalu langka. Sekarang setelah monster tua Yin Demon dari Yin Demon Sect telah menembus 9 kaisar bela diri surga, berita ini pasti akan meledakkan seluruh wilayah surga utara. Seorang kaisar bela diri 9 hari sudah cukup untuk menyapu sebagian besar pasukan tingkat kaisar di wilayah surga utara kecuali untuk pasukan teratas seperti Pil City. Hah? Apa yang kamu tahu? Monster jahat tua itu melirik putranya dengan dingin.
Dia tidak tahu pikiran putranya. Putranya memiliki bakat rata-rata, dan dia hanya bisa berharap untuk menembus ranah Kaisar Bela Diri 9 Surga jika dia pergi ke domain bela diri. Bab 2326. Nak, kamu tidak tahu. Saya pikir kekuatan ayah saya dapat aman dan sehat di wilayah surga utara. Tetapi ketika dia tiba di wilayah bela diri, saya khawatir itu seperti semut. Terlebih lagi, bela diri wilayah hari ini tidak damai. Anda harus berjuang keras. Jika tidak, Anda pikir Istana Misti sangat menyukai saya. Anda bahkan melewati aula penegakan hukum dan memerintahkan saya untuk menunggu mereka memantau tempat 100 dinasti di surga utara. Ayah, maksudmu, Wuyu akan mengubah langit. Pria parubaya itu terkejut. Saya tidak tahu bagaimana mengubah langit, tetapi itu tidak aman untuk ayah saya. Dan alasan mengapa ayah saya dapat menembus ranah 9 surga Kaisar Wu banyak hubungannya dengan kota Yinfeng ini. Ayah saya dapat merasakannya. Di bawah kota Yinfeng ini, Yun mengandung kekuatan magis yang sangat menakutkan. Kekuatan magis ini terus tumbuh lebih kuat selama periode ini. Bagi ayahku, ada alasan untuk curiga bahwa ada kemungkinan besar ada harta magis di bawah kota Yinfeng. Mata monster jahat tua itu berkedip. Pria parubaya itu terkejut. Ayah, maksudmu ada prajurit sihir tingkat kaisar di bawah kota Yinfeng? Prajurit sihir tingkat kaisar biasa tidak akan pernah bisa membiarkan ayahnya menerobos dari kaisar bela diri puncak ke ranah kaisar 9 hari. Hanya prajurit sihir tingkat kaisar teratas yang bisa. Meskipun kultivasi pria parubaya itu tidak tinggi, dia masih memiliki visinya. Monster jahat tua itu berkata dengan dingin. Ya, harta ini adalah dukungan ayah dan anak kita yang berdiri dengan bangga di daratan. Dan kita tidak boleh membiarkan orang-orang di istana berkabut dan aula penegakan hukum mengetahuinya. Jika tidak, bisakah harta ini giliran kita? Ada harta karun ini. Bahkan jika kamu tidak pergi ke domain bela diri, kamu mungkin seperti seorang ayah dan memasuki kaisar bela diri 9 surga. Gemuruh. Setan Yin yang lama tidak selesai berbicara, dan seluruh kota angin Yin tiba-tiba bergetar. Oke, kulit monster tua Yin Demon berubah drastis, dia keluar dari sekte dan melayang tepat di atas kota Yinfeng. Kemudian dia melihat bahwa seluruh kota Yinfeng melonjak dengan energi sihir yang tak ada habisnya pada saat ini, dan energi sihir hitam datang dari tanah. Kegilaan merembes keluar. Apa yang telah terjadi? Monster tua Yinmo terkejut, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan sihir yang menakutkan di bawah kota Yinfeng bangkit kembali dengan gila-gilaan. Ayah, lihat! Pria parubaya itu tiba-tiba berseru dan menatap ke langit. Setan jahat tua itu buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat di atas langit. Cahaya sihir hitam darah mengangkangi kekosongan tak berujung, langsung menembus, mendesir, tenggelam ke tanah kota Yinfeng. Setan tua Yin yang cepat dan berkelanjutan. Kaisar bela diri 9 surga, tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak baik. Kelopak mata monster jahat tua itu berdenyut liar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Gemuruh. Ketika energi sihir hitam darah mengalir ke tanah, saat berikutnya, seluruh kota Yinfeng bergetar hebat, retakan tebal retak. Dan dari retakan aura menakutkan tak berujung dimuntahkan, satu demi satu, memancarkan kekuatan jahat, tiba-tiba keluar. Apa? Selama pembudidaya iblis di kota Yinfeng bersentuhan dengan napas seperti itu, citra mereka akan berubah secara drastis, menjerit dan jelek. Dengan darah aneh di mata mereka, mereka akan bergegas ke orang-orang di sekitar mereka dan membunuh mereka dengan liar. Beberapa orang, dalam jeritan, langsung berubah menjadi mayat. Darah dan kehidupan mereka menghilang, seperti hantu. Untuk sementara waktu, darah mengalir ke sungai di kota Yinfeng, dan jeritan itu langsung ke langit, berubah menjadi api penyucian Jeuyu. Kekuatan energi iblis ini sangat menakutkan. Bahkan Master Kaisar bela diri akan kehilangan akal sehatnya bahkan jika dia menyentuh jejak. Di seluruh kota Yinfeng, hanya beberapa orang yang melayang ke langit, melayang di udara, melihat ke bawah dengan ngeri, dan melarikan diri sebentar. Mereka melihat ke bawah dengan ngeri, dan berkata dengan marah, apa yang terjadi, apa yang ada di bawah tanah di kota Yinfeng. Energi iblis melonjak, dan seluruh kota kuno Yinfeng berubah menjadi reruntuhan, dan sejumlah besar prajurit dimakamkan di dalamnya. Kekuatan iblis yang telah mereka bangun begitu keras langsung terhapus.
Yang lebih menakutkan adalah mereka bisa melihat para pejuang yang menjadi gila, berteriak, jiwa dan esensi kehidupan mereka menghilang, dan mereka semua menjadi mayat. Adegan ini mengerikan. Ayah, kita sudah berakhir. Pria parubaya itu gemetar dan menatap kota Yinfeng yang hancur di bawah, dengan rasa takut yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Monster tua Yin Demon bahkan lebih ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kota Yinfeng. Dia hanya tahu bahwa itu terkait dengan darah yang berterbangan dari luar hari itu. Mungkinkah harta ajaib di tanah telah pulih? Mata monster jahat tua itu menunjukkan keserakahan. Jika ada harta ajaib, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk seluruh wilayah surga utara kecuali monster jahat lama? Suara mendesing. Rasa keserakahan muncul di hatinya. Dan dia bergegas langsung ke tanah retak kota Yinfeng. Tetapi begitu dia bergerak, rasa krisis yang kuat langsung muncul di benaknya. Seolah-olah sabit kematian memegang lehernya. Tidak baik, monster jahat tua itu meraung, dan hendak naik ke langit dengan tergesa-gesa. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Tiba-tiba, pedang sihir abu-abu hitam besar melayang ke langit. Pedang ajaib itu melonjak dengan cahaya ajaib yang tak ada habisnya. Dan rune itu menyala dan meledak. Pedang ajaib sepanjang 100 kaki menembus kehampaan. Dan energi sihir yang gelisah memenuhi seluruh kursi. Kota Yinfeng. Ledakan. Seluruh kota berubah menjadi bubuk, dan abunya menghilang. Gelombang kejut mengalir melalui iblis jahat tua, dan langsung menghancurkannya di mata iblis jahat tua yang ngeri. Kepulan. Beberapa ahli perbaikan sihir yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari kota Yinfeng semuanya hancur di bawah gelombang kejut ini. Darah dan jiwa mereka menjerit, ditelan oleh pedang sihir hitam abu-abu ini. Dan jiwa mereka berserakan. Sejak itu, semua makhluk di kota Yinfeng telah dihancurkan. Ledakan. Setelah pembunuhan kota pedang sihir hitam melayang di udara selama satu lingkaran, itu menyapu ke kedalaman kehampaan. Karena kecepatannya, tidak ada yang bisa menemukan pedang ajaib ini. Ruang rusak di mana Dewa Pemakan Surga berada. Haha, aku kembali. The Heaven Devouring Demon Lord mengulurkan tangannya, dan ada pedang sihir hitam abu-abu dengan aura menakutkan di tangannya. Pedang ajaib ini terbungkus lapisan aliran udara keruh. Dalam samar-samar, teriakan yang tak terhitung jumlahnya dan suara ratapan berubah dari pedang sihir keruh. Hei Sue dan yang lainnya hanya melihat, dan mereka berkeringat deras. Sedikit kebingungan muncul di benak mereka, seolah-olah jiwa mereka akan ditelan. Kuek itu layak untuk melahap pedang iblis. Selama puluhan ribu tahun, pedang itu tidak hilang sama sekali. Sebelumnya, pedang itu telah menelan banyak nyawa manusia. Kuek kelompok serangga malang ini baru saja menguduskan pedang iblis. Penguasa iblis pemakan memegang pedang iblis pemakan di tangannya, dan tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dengan pedang di tangannya, kekuatan sihir yang melahapnya akan sangat meningkat. Selamat, Dewa Pemakan Surga. Hei Xue dan yang lainnya berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Oke, Dewa Iblis Pemakan Surga memegang pedang Iblis Pemakan, dan tubuhnya melonjak dengan energi iblis dan auranya pulih. Tetapi tiba-tiba, matanya memadat, mengungkapkan keterkejutan. Kekuatan ini, matanya menembus kehampaan yang tak berujung. Tuan Sky Devourer, ada apa? Hei Xue dan yang lainnya kaget. Kenapa ada yang salah dengan Lord Heaven Devourer? Ini sarang kekacauan. Bagaimana sarang kekacauan bisa muncul di sini? Tubuh Heaven Devourer gemetar. Bab 2327. Memegang pedang iblis pemakan di tangannya, Raja Iblis Pemakan Surga merasakan nafas dari sarang iblis kekacauan dalam kehampaan yang tak berujung. Mendengar ini, darah hitam dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah rencana tahun itu dilaksanakan? Hei Xue dan yang lainnya sangat gemetar. Mereka tidak tahu apa rencananya saat itu. Tetapi mereka samar-samar mendengar bahwa iblis alien tingkat tinggi telah menerapkan rencana pamungkas, dan rencana ini terkait dengan sarang setan kekacauan. Baiklah, begitu sarang iblis kekacauan datang, inilah saatnya ras iblis alienku mengambil alih seluruh benua Tianwu. Raja Iblis menengadah ke langit dan meraung. Mengaum, seluruh ruang bobrok bergetar hebat. Di belakang Heaven Devouring Demon Lord, bayangan hitam tak berujung muncul. Sejumlah besar alien demon yang dibangkitkan, padat, satu demi satu, mengisi ruang yang rusak ini. Bunuh, bunuh dengan Tuan Iblis ini. Ledakan. Tiba-tiba,
Penguasa luar biasa dari ras iblis alien bergegas keluar dari ruang yang rusak ini satu demi satu. Energi iblis yang menakutkan melonjak ke langit, menyapu seperti belalang seperti belalang. Di luar ruang bobrok ini adalah hamparan pegunungan. Di luar pegunungan adalah dinasti Gudun dari Cakrawala Utara. Dinasti ini memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun dan merupakan salah satu kekuatan kekaisaran teratas di Cakrawala Utara. Sekarang di sore hari, dan ada pemandangan damai di kota kekaisaran dinasti Gudun. Tiba-tiba, matahari di langit dikaburkan, dan langit tampak datang ke malam dari siang ke malam. Para prajurit di dinasti Gudun tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka berjalan keluar dari rumah satu demi satu, melihat ke arah langit, dan mereka melihat energi iblis bergulir di langit, dan dalam energi iblis itu, dingin yang tak terhitung jumlahnya, napas melonjak. Kakak manusia, aku menginginkan tubuh ini. Hehehe, jeritan nyaring terdengar, dan iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya seperti pengemis yang telah lapar selama berhari-hari, melihat meja penuh dengan makanan lezat, dan mereka bergegas ke dinasti Gudun untuk mengambil seorang pejuang terkenal. Apa? Pada hari ini, dinasti Gudun terjun langsung ke neraka. Seorang prajurit terkenal berteriak panik. Jiwanya ditelan oleh alien, dan tubuhnya dengan cepat menjadi hitam, dan tubuhnya dengan cepat membengkak. Seorang master raja bela diri yang terkenal dibawa pergi oleh iblis alien. Hanya dalam setengah jam, seluruh dinasti Gudun telah menjadi seperti api penyucian. Semua kaisar bela diri dan penguasa raja bela diri semuanya telah ditangkap dan menjadi anggota iblis asing. Tubuh, bunuh semua manusia yang tersisa dan isi kembali kekuatan. Setelah iblis alien mengambil Tuan Raja Wu, mereka mulai dengan panik membunuh orang-orang di sekitarnya. Di mata mereka, hanya manusia setingkat Raja Wu ke atas yang bisa menjadi pembawa jiwa mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Adapun Raja Wu bawah, di mata mereka hanyalah makanan untuk memulihkan kekuatan. Apa? Semua jenis jeritan tidak ada habisnya. Dan sehari kemudian, tidak ada seorang pun yang tinggal di seluruh dinasti Gudun dan menjadi api penyucian di bumi. Dalam adegan seperti itu, kekuatan kekaisaran lain di sekitar dinasti Gudun secara alami terjadi. Di bawah kepemimpinan Master-Master Iblis di bawah komando Iblis, pasukan Master Iblis-Iblis berubah menjadi sebuah tim, dengan liar merebut kekuatan kekaisaran manusia di dekatnya. Seluruh wilayah surga utara berada dalam kesulitan pada saat ini. Berita di sini dengan cepat disebarkan oleh beberapa orang yang selamat. Berita itu seperti embusan angin, menyebar ke banyak kekuatan teratas di wilayah surga utara, dan bahkan ke kota Pil wilayah surga utara untuk pertama kalinya, dan kemudian dari kota Pil ke wilayah bela diri. Kota Guntur Langit, Qin Chen akhirnya kembali ke sini. Dia juga telah menerima berita bahwa Yemosi telah menyerang Sky Thunder City sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa Sky Thunder City aman dan sehat, dia benar-benar lega setelah melihat Sky Thunder City. Setelah itu, Yu Qiansui juga memberitahu Qin Chen apa yang terjadi di kota Tianlei. Qin Chen, katakanlah, apakah kamu memiliki kaki dengan Tuan Iblis ajaib? Baik Yu Qiansui dan Jiru Yue menatap Qin Chen dan menyiksa mereka. Ah, apa yang ada di pikiranmu? Jangan perbaiki rantainya. Pikirkan semuanya. Qin Chen terdiam. Apa yang bisa dia lakukan dengan Master Hantu? Namun, dia juga penasaran di dalam hatinya bahwa memang agak tidak terduga bahwa Master Sekte Iblis Ilusi akan membantu Sky Thunder City. Ketika dia dan Fu Qiankun pergi ke Sekte Setan Ilusi, Master Sekte Setan Ilusi tidak berbicara dengan baik, dan bahkan melawan Fu Qiankun. Mengapa Anda bersedia bekerja sama sendiri dalam sekejap mata? Meskipun Qin Chen tidak mengerti alasannya, dia tidak bisa menahan nafas lega karena ada Master Semi Sage di sisinya. Sekarang situasi di daratan semakin rumit. Bahkan jika dia telah menaklukkan beberapa kekuatan teratas seperti Bloodland Holy Land, Sangguan Sier tidak bertindak sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Sangguan Sier akan begitu baik, dan melihat dia menaklukkan kekuatan tertinggi, kekuasaan. Selama waktu ini, Sangguan Sier pasti merencanakan sesuatu. Di pihak keluarga Ji, tidak ada berita sama sekali, hanya istana berkabut mencari di seluruh daratan untuk medan perang dan peninggalan iblis asing. Adapun di mana Sangguan Sier dan iblis itu berada, mereka tidak tahu apa-apa.
Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap Misty Palace. Qin Chen tahu bahwa waktunya mendesak, dan dengan cepat memerintahkan pembayaran Qian Kun, Gu Hua Mao, dan lainnya, meminta semua pasukan utama untuk segera mengatur tuan untuk mempersiapkan penaklukan Istana Berkabut. Ben Sao tidak percaya padaku, aku menunggu untuk membunuh Istana Berkabut. Sangguan Sier, kamu masih bisa menanggungnya. Misty Palace adalah base camp Sangguan Sier, dan Qin Chen tidak percaya bahwa Sangguan Sier akan membiarkan Misty Palace pergi. Tetapi tidak lama setelah dia baru saja mengirim berita ke pasukan utama di wilayah bela diri, sebuah pesan dari wilayah surga utara telah mencapai kota Tianlei. Apa? Kesengsaraan besar iblis alien pecah di langit utara. Ledakan. Pikiran Qin Chen meraung, dan dia benar-benar terkejut ketika menerima berita itu. Dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan besar dari ras iblis alien akan meledak begitu cepat. Apakah itu karena sarang kekacauan? Hanya saja dia masih belum tahu apakah pasukan iblis alien ini terkait dengan Lord of the Devourers, atau Sangguan Sier dan yang lainnya telah menyebabkan hantu. Budak jubah dan yang lainnya juga sangat cemas, karena wilayah surga utara adalah base camp Paviliun Candi. Begitu wilayah surga utara dalam bahaya, Paviliun Candi dalam bahaya. Kurang debu. Untuk sesaat semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. Pergi ke wilayah langit utara sekarang. Qin Chen tidak ragu-ragu dan memberi perintah pada awalnya, karena dia tahu betul bahwa seperti istana berkabut yang menghadap Sangguan Sier, Bei Tianyu adalah markasnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan Bei Tianyu sepenuhnya masuk kesulitan. Terutama di Tanah Lima Kerajaan, Tanah 100 Dinasti, Kota dan tempat-tempat lain. Meskipun orang-orang Paviliun Candi telah dipindahkan karena ancaman istana berkabut, dan berubah menjadi gelap, masih banyak orang yang duduk dalam kegelapan di sana. Setelah kecelakaan terjadi di wilayah langit utara, Paviliun Candi pasti akan mengalami pukulan. Seperti yang diharapkan Qin Chen, ketika dia memobilisasi yang kuat untuk pergi ke surga utara, alam rahasia iblis surgawi dari Tanah 100 Dinasti, sebagai salah satu medan perang utama ras iblis alien, telah menarik perhatian alien, tim iblis. Panggilan. Sebuah tim di bawah Lord of the Devouring Demon, puluhan ribu jiwa iblis alien, datang ke negeri 100 dinasti di bawah ratusan iblis alien yang telah mengambil tuan manusia. Bab 2328. Tim ras asing yang padat mengalir langsung ke tanah 100 dinasti. Apa? Sama seperti belalang yang melintasi perbatasan, ibu kota dinasti yang besar di luar negeri 100 dinasti secara langsung ditempati oleh penguasa iblis asing yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mengalir ke sungai. Sial, bukankah dikabarkan bahwa tanah 100 dinasti bukanlah salah satu kekuatan tingkat kaisar teratas di wilayah langit utara? Kenapa hanya ada beberapa orang kuat seperti itu? Hanya ada satu atau dua di tingkat Wuhuang. Terlalu lemah. Melihat ibu kota dinasti yang besar, darah mengalir. Wajah iblis alien ini penuh dengan ketidakpuasan. Panggilan. Pada saat ini, seorang pria kuat dengan aura kuat jatuh, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya sihir gelap, dengan garis-garis merah gelap melonjak di tubuhnya, dan cahaya ajaib membentuk aura yang tidak jelas, memancarkan aura yang menekan usia. Tuan jahat tulang. Sekelompok iblis alien bahkan berkata dengan hormat. Orang ini adalah pemimpin tim mereka, seorang master iblis tingkat tinggi di bawah komando Heaven Devourer. Itu memiliki mata dingin dan berkata dengan dingin, ini hanya pinggiran tanah 100 dinasti. Manusia di sini adalah manusia terlemah di tanah 100 dinasti. Semua tuan di sini harus berkumpul di kota Chaotian di pusat kota. Tanah 100 dinasti. Masih ada medan perang utama ras alienku saat itu. Jadi, kalian jangan buang waktu di sini. Pergi langsung ke kota Chaotian. Inti dari Tanah 100 kekacauan adalah cara yang benar. Kuek pergi ke kota Chaotian. Mengambil yang kuat dari sana. Buka medan perang utama dan panggil lebih banyak kerabat. Kelompok iblis alien ini berteriak, satu persatu membubung ke langit. Sepanjang jalan, banyak prajurit di Tanah 100 dinasti memandang tim seperti awan di atas kepala mereka dengan ngeri, satu persatu, dan berita tentang kehancuran langsung dinasti yang besar menyebabkan kejutan di Tanah 100 dinasti.
Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di negeri 100 dinasti membawa keluarga mereka, dan mereka mengevakuasi tempat ini, bahkan bersembunyi di pegunungan. Kelompok iblis alien ini berbaris dengan kuat. 3 hari kemudian, tim ini sudah tiba di kota Chaotian, tanah ratusan dinasti. Kota Chaotian yang megah memancarkan suasana kuno. Jie Jie Jie, apakah ini salah satu medan perang utama ras alienku saat itu? Para master terkemuka dari alien iblis memandang dengan rakus ke kota kuno di bawah. Dan mereka dapat merasakan bahwa di kota Chaotian ini, ada banyak aura yang cukup kuat, dan itu adalah master kaisar bela diri manusia. Setelah bertahun-tahun mengoperasikan Paviliun Candi, tanah 100 dinasti saat ini bukan lagi tanah 100 dinasti tahun ini. Ada banyak raja yang kuat, dan bahkan penguasa kaisar tidak sedikit, dan mereka telah menjadi kaisar tertinggi di Tianyu Utara. Salah satu jajaran pasukan, tentu saja, untuk menghindari intimidasi istana berkabut. Kekuatan Paviliun Candi di kota Chaotian telah sepenuhnya pindah beberapa tahun yang lalu dan memasuki pegunungan leluhur iblis, hanya menyisakan beberapa anak tersembunyi dan tanah Baichao. Orang-orang di sini, kuek ini kota Chaotian. Kalian membantai dengan liar di sini. Iblis ini pergi untuk melihat di mana medan perang ras kita saat itu. Jika ada jalan kosong, bukalah. Bond Demon Lord terkemuka membawa beberapa master dari alien demon ke langit, merasakan kekosongan ini. Alam rahasia iblis surgawi dibuka sekali dalam 100 tahun, dan sekarang hanya hampir 10 tahun sejak terakhir kali alam rahasia iblis surgawi dibuka. Tugas Bond Demon Lord adalah untuk melihat apakah ada cara untuk membuka alam rahasia iblis surgawi terlebih dahulu. Awalnya, tugas ini datang dari Raja Iblis sendiri. Tetapi karena munculnya sarang iblis kekacauan, Raja Iblis secara alami mengurus sarang iblis kekacauan yang lebih penting, dan tugas ini diserahkan kepada Raja Iblis Tulang. Di atas kota Chaotian, kemunculan iblis alien yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan orang-orang di bawah panik. Seorang kaisar bela diri dan kaisar bela diri yang terkenal memandang kerumunan di atas kepala mereka dengan ngeri. Energi iblis dingin yang menembus ke dalam jiwa membuat darah mereka hampir membeku, dan ketakutan tak berujung muncul di tubuh mereka. Dari mana monster-monster ini berasal? Mengerikan, apakah akhir dari benua Tianwu akan datang? Semua orang merasa ngeri. Kuek, manusia. Ketakutan. Gemetar di depan ras alienku. Manusia yang rendah hati seharusnya tidak ada di dunia ini. Membunuh. Setan alien ini memandang orang-orang di kota Chaotian dengan gembira, dan bergegas turun satu persatu dengan tawa. Ledakan. Tetapi pada saat ini, serangkaian sinar cahaya yang luar biasa tiba-tiba meledak ke kota Chaotian, dan serangkaian semburan cahaya yang mengerikan meledak ke langit, berubah menjadi perisai, dan tiba-tiba menyelimuti seluruh kota Chaotian. Ini adalah formasi kota yang hebat. Sebagai inti dari tanah ratusan dinasti, kota Chaotian adalah kota kuno dengan sejarah panjang yang secara alami dijaga oleh barisan besar. Formasi ini merupakan formasi puncak tingkat ke-8. Ketika menyebar, cahaya mekar, dan pasukan iblis alien dilawan. Ini adalah formasi pertahanan yang hebat. Formasi pertahanan terbuka. Orang-orang di kota Chaotian sangat bersemangat, dan pada saat ini, mereka sangat berterima kasih kepada Paviliun Candi. Anda harus tahu bahwa meskipun kota Chaotian pernah memiliki formasi pertahanan yang hebat, itu tidak dapat dibuka sama sekali. Karena kota Chaotian dikendalikan oleh 7 dinasti teratas, dan tidak ada kekuatan yang dapat mengendalikan seluruh kota Chaotian. Namun, setelah kebangkitan Paviliun Candi, tanah 100 kekacauan sepenuhnya menjadi bawahan Paviliun Candi, dan formasi besar kota Chaotian dimulai kembali dan bahkan diperkuat. Sekarang formasi besar terbuka, orang-orang di kota Chaotian tiba-tiba bersemangat. Tetapi saat berikutnya, wajah mereka berubah, dan mata mereka menunjukkan abu-abu mati. Hahaha, formasi kecil ini sebenarnya disebut formasi besar. Manusia ini benar-benar semut. Seorang master iblis alien terkemuka tertawa liar, dan menamparnya langsung dengan keras. Langit dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya, dan parit besar bergetar hebat, dan itu pecah berkeping-keping dalam sekejap. Formasi pertahanan hebat yang mengumpulkan banyak orang di kota Chaotian hancur hanya dalam satu tembakan. Selesai. Hati semua orang tenggelam.
Kakak bunuh. Banyak alien yang kuat bergegas turun. Semua orang bersatu dan bertarung dengan orang-orang ini. Dalam keputusasaan semua orang, raungan marah terdengar di kota Chaotian. Dan kemudian, raungan, naga dan harimau meraung ke langit. Ini Long Lingfeng Long Lao. Kenapa dia ada di sini? Mengapa Penatua Long dari Paviliun Cendi ada di sini? Bukankah Paviliun Cendi sudah pindah semua? Kerumunan terkejut dan kemudian terkejut. Pengunjungnya adalah Long Lingfeng dari Long Jiazhai, yang kemudian menyinggung aula penegakan hukum, dan akhirnya berlindung di Paviliun Cendi. Sekarang Long Lingfeng sudah menjadi Master Kaisar Bela Diri Puncak, dia diperintahkan untuk tinggal di kota Chaotian dan terjebak di sini. Hei, ternyata itu adalah Kaisar Bela Diri tertinggi dari ras manusia. Hahaha, aku menginginkan tubuh ini. Melihat Long Lingfeng, banyak iblis alien yang kuat tiba-tiba menjadi gembira, dan salah satu jiwa hitam bergegas menuju puncak Longling dalam ekstasi. Ini adalah Raja Iblis peringkat menengah, yang tidak memiliki tubuh untuk ditempati sama sekali. Sekarang sulit untuk melihat bagaimana seorang kaisar bela diri puncak tidak bersemangat. Wajah Long Lingfeng sedikit berubah, dan dia buru-buru menembak, meledak, Wu Huang yang menakutkan mungkin menekan, dan meledak. Kuek ini adalah serangan ras manusiamu. Itu terlalu lemah. Dengan patuh menjadi tubuh kursi ini. Pembangkit tenaga listrik klan iblis yang aneh ini tertawa. Nafas jiwa hitam menembus serangan Long Lingfeng. Dan langsung menembus ke tubuh Long Lingfeng. Untuk melahap jiwanya dan merampok tubuhnya. Bab 2329. Panggilan. Long Lingfeng hanya merasa dingin dan berdesir. Jiwanya membeku. Dan keinginannya tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang tak terbatas. Dia penuh dengan keputusasaan. Setan alien itu terlalu menakutkan. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas yang tersisa di Tanah 100 Dinasti. Kaisar bela diri dari puncak urutan ke-8 sudah cukup untuk berlari melintasi langit utara. Tetapi di Master Iblis alien ini di depan kekuatan jiwa, dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Sudah berakhir. Dengan kekuatan Elder Long, bahkan lawan tidak bisa menahan satu gerakan pun, maka kita. Di kota Chaotian, nenek moyang dari 5 dinasti besar semua menatap langit dengan ngeri saat ini. Tampak abu-abu. Setelah rombongan dari alam rahasia setan surgawi, Qin Chen membawa Yu Qiansui dan yang lainnya meninggalkan Tanah 100 Dinasti. Dan 5 dinasti teratas di Tanah 100 Dinasti juga telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Li Xuanji dari dinasti Tang, Wu Chenxi dari dinasti Yuan, Sang Zhou dari dinasti Dasang, Sai Luochuan dari dinasti Long Yuan, dan Pei Dongxing dari dinasti Dayong. Nenek moyang dari 5 dinasti ini juga menerobos ranah Kaisar Wu. Pada saat yang sama, termasuk Master Paviliun Tianji, Sang Guanlu, Master Sekte Tianjian Wan Jianyi, dan Master Paviliun Suanyin, Hua Yunfeng. Basis kultivasi mereka juga maju dengan pesat. Selain itu, Qin Chen menjadi pil kota pil wilayah surga utara, dan menyebarkan bisnis Paviliun Cendi ke seluruh 4 domain utama. Tanah 100 dinasti kaya akan sumber daya dan segera berkembang pesat. 5 dinasti utama dan banyak kekuatan juga kalah dalam persaingan untuk 100. Jantung tanah dinasti, bersatu dengan Paviliun Cendi untuk mengembangkan tanah ratusan dinasti. Sekarang leluhur dari beberapa dinasti besar dan penguasa dari beberapa kekuatan teratas bahkan telah melangkah ke ranah Kaisar Bela Diri tahap ke-8. Dengan basis kultivasi ini, Tanah 100 Dinasti telah menjadi inti dari bagian utara Cakrawala Utara, dan banyak kekuatan kekaisaran di bagian utara Cakrawala Utara ditunggangi Halo. Nenek moyang dari kekuatan teratas ini mengguncang kaki mereka. Nyaman akan bergetar, tapi sekarang, ketika semua orang melihat bahwa Long Lingfeng, yang basis kultivasinya masih di atas mereka, bahkan tidak bisa menahan gerakan pembangkit tenaga alien ini, ketakutan tak berujung muncul di hati semua orang. Setelah Long Lingfeng meninggal, mereka harus menjadi giliran mereka berikutnya. Ledakan. Ketika Raja Iblis Alien merebut Selong Lingfeng, Master Iblis Alien yang tersisa sudah fokus pada Sang Guanlu dan yang lainnya, dan bergegas maju. Tempat ini benar-benar kaya. Ada begitu banyak master kaisar bela diri. Di surga utara yang tandus ini, bahkan jika tubuh Kaisar Wu adalah tubuh yang baik, itu secara alami memicu persaingan dari alien yang tak terhitung jumlahnya.
Di mata banyak kekuatan di wilayah langit utara, Sang Guan Lu dan yang lainnya dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik melawan langit. Tetapi di mata iblis alien ini, mereka hanyalah makanan telanjang. Debu kecil, maafkan aku, bawahanku gagal mempertahankan kota Chaotian. Kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak, dan keputusasaan muncul di hati Long Lingfeng. Tepat ketika dia merasa bahwa jiwanya akan menghilang, dia tiba-tiba. Hah? Siapapun yang merebut kursi ini di kursi ini, apakah Anda bajingan yang disetujui oleh kursi ini? Dentuman dingin bergema di jiwa semua orang, dan kemudian ledakan, sosok hitam muncul di langit. Cambuk tulang putih melintas seperti kilat, dan digambar dengan pop. Raja iblis-iblis alien yang akan menangkap naga Lingfeng menjerit dan menjerit lagi dan lagi. Kemudian cambuk tulang putih itu menjentikkan dan mendesing, seperti hantu, menamparkan, melumpuhkan banyak penguasa iblis asing yang terbang menuju Sang Guan Lu dan yang lainnya. Ada dampak jiwa yang mengerikan pada cambuk tulang, dan beberapa terbang. Setan alien yang keluar tidak tahan, dan mereka bahkan meledak dengan keras, jiwa mereka terbang menjauh. Siapa? Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari klanku? Kematian pengadilan. Para penguasa klan iblis alien di langit berteriak dengan marah, menatap muram pada sosok hitam yang tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi Long Lingfeng dan yang lainnya yang cukup beruntung untuk diselamatkan juga melihat ke atas dengan kaget dan melihat seorang pria yang agak tampan berdiri dengan bangga di kehampaan, penuh dengan napas dingin, memegang cambuk tulang putih, menatap dingin pada kelompok tuan setan aneh di langit. Dewasa abadi. Long Lingfeng sangat gembira dan berkata, orang di sini bukan orang lain, tetapi penguasa helm kerangka Yongye. Ketika Heaven Devourer keluar dari masalah, Qin Chen mengirim banyak master untuk mencari Heaven Devourer. Di antara mereka, Mokara dikirim ke alam Guyu untuk diselidiki, sementara Raja Kemudi Tengkorak dikirim ke alam rahasia surga Devor. Tuhan tidak menemukan jejak dewa pemakan surga, tetapi tidak pergi. Sebaliknya, itu menutup dan memperbaiki rantai di kekosongan ini, dan itu hanya dibangunkan oleh gerakan sebelumnya. Kalian umat manusia, semua mundur. Skeleton Ruder menyapu matanya ke Long Lingfeng dan yang lainnya, dan berteriak dingin. Di matanya, Long Lingfeng dan yang lainnya sama lemahnya dengan semut dan tidak bisa membantu sama sekali. Ya, Long Lingfeng dan yang lainnya jatuh satu demi satu, menatap dengan gugup pada skeleton Ruder Master. Meskipun skeleton Ruder Master menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, ada terlalu banyak lawan. Ada begitu banyak setan alien, Tuan Yongye akan menjadi ini. Lawan manusia. Pada saat ini, semua orang di kota Chaotian gugup, karena semua orang tahu bahwa hidup mereka sepenuhnya terikat pada penguasa skeleton Ruder. Mereka gugup, tetapi banyak setan asing di langit terkejut. Meskipun Master Kemudi kerangka berbentuk manusia, dia memiliki aura yang sama dengan mereka. Bagaimana ini mungkin? Kamu, apakah kamu juga anggota klanku? Apakah kamu bawahan iblis? Setan alien ini berseru, dan segera menggelengkan kepala. Tidak, jika kamu adalah bawahan iblis, mengapa kamu menyelamatkan ras manusia ini? Iblis, apakah layak menjadi orang dewasa di kursi ini? The Skeleton Ruder mencibir, tetapi tatapannya berbalik, menatap iblis asing di depannya, menunjukkan kegembiraan. Jadi, Anda adalah bawahan dari Heaven Devourer. Katakanlah, di mana Heaven Devourer? Tugasnya adalah menemukan Lord of the Devourer. Beraninya kau memanggil nama Dewa Surga Devourer. Siapapun itu, bunuh dia, ambil tubuhnya, dan biarkan dia hidup selamanya dan menanggung penderitaan jiwa. Kelompok iblis alien ini merasakan kekuatan tubuh skeleton Ruder, dan bergegas dengan rakus. Hup! Sekelompok orang yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik, berani merajalela di depan kursi ini, yang memberimu keberanian. Mata Kemudi kerangka meledak dengan cahaya dingin, dan cambuk tulang di tangannya menari. Ledakan, bayangan cambuk di seluruh langit muncul, seperti rantai, menarik seperti kilat ke banyak iblis asing yang bergegas, embusan engah. Iblis-iblis asing ini meledak di bawah kedutan cambuk tulang, dan berteriak. Semua abunya hilang. Meskipun iblis alien sangat kuat, mereka relatif terhadap prajurit manusia, dan semuanya karena kekuatan jiwa mereka aneh. Faktanya, orang-orang ini telah disegel selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini,
Aura mereka sangat lemah, dan mereka sangat membutuhkan darah dan kehidupan manusia untuk memberi makan mereka. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari skeleton Ruder Master yang telah memulihkan banyak kultivasi? Bab 2330. Kemudi kerangka mendesak teknik klan iblis alien, bersenandung, dan cahaya jalan muncul. Ini adalah energi sihir hitam, dan font rune hitam besar melintas, memotivasi aura yang menekan 10.000 cara kuno. Cambuk tulang melambai seperti tarian jalanan, memukau dunia. Ledakan. Hanya dalam sekejap, ratusan iblis alien meledak, jiwa mereka tersebar. Sejumlah besar aura jiwa ditelan oleh Master Kemudi Kerangka, dan cahaya hitam di tubuhnya terus berkedip dan menebal. Kerangka Master Kemudi seperti listrik, dan memasuki pasukan iblis asing. Membunuh, itu mendengus tidak meninggalkan tangannya sendirian. Membunuh, dan energi iblisnya berubah menjadi tirai hitam yang menutupi langit, memotong dunia. Kepulan, kelompok iblis alien ini hampir tidak memiliki musuh. Setan alien yang hanya dalam keadaan jiwa dan tidak memiliki tubuh fisik secara alami bukanlah lawan dari Master Kemudi Kerangka, dan iblis asing yang telah memperoleh daging hanya bisa mendapatkannya. Itu hanya tubuh tingkat Wuhuang, dan banyak yang hanya Wuhuang. Bagaimana Master Kemudi Kerangka yang telah pulih selama bertahun-tahun dapat dibandingkan? Terutama di sekitar Zenmoding dan Qin Chen, basis budidaya utama skeleton Ruder maju dengan pesat, dan kekuatan semi-holy hanya berjarak dekat, dan kekuatan alaminya luar biasa. Itu menembak, dan dengan setiap pukulan, ratusan iblis alien menjerit dan jatuh. Tetapi asal jiwa mereka ditelan oleh Master Kemudi Kerangka, memperkuat jiwanya sendiri. Setan alien ini menganggap manusia sebagai suplemen yang hebat. Tetapi di mata skeleton Ruder, iblis alien ini juga merupakan suplemen yang hebat. Tidak kembali. Hanya dalam beberapa saat, ribuan iblis alien jatuh, dan jeritan berlanjut. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di mana tuan ras alien? Sialan, aku semua orang asing. Kamu benar-benar membantu umat manusia. Itu adalah dosa keji. Banyak setan alien yang marah, dan bergabung untuk memacu serangan jiwa, dan serangan jiwa menjadi gila ke dalam pikiran Master Kemudi Tengkorak. Tapi itu tidak berguna. Jiwa skeleton Ruder telah lama dikonsolidasikan, meskipun agak sulit, tetapi tidak mundur. Jie. Semua menjadi nutrisi dari kursi ini. Master Kemudi Kerangka sangat bersemangat. Begitu asal jiwa dari begitu banyak iblis asing ditelan, basis kultivasinya kemungkinan besar akan meningkat lagi. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk memulihkan basis kultivasi semi kudus Dao. Itu bahkan lebih gila. Dengan mata merah darah dan sinar haus darah, dan melesat dengan liar, seolah memasuki tanah manusia. Adegan ini secara alami mengejutkan banyak orang di kota Chaotian di bawah. Ini. Sebelumnya, iblis alien yang akan membunuh mereka. Tetapi dalam sekejap mata, iblis-iblis ini meroket ke langit, dan iblis alien yang tampak seperti iblis sedang dikejar oleh orang-orang di paviliun Chendi. Metode ini menyeramkan dan sulit dipercaya. Ini adalah Master Kemudi Kerangka. Yongye ini adalah Master Kemudi Kerangka dari Blood Dimension. Tuan asing yang berada di alam misterius iblis surgawi saat itu adalah orang yang kemudian ditaklukkan oleh Qin Chen. Kenapa sekarang begitu menakutkan? Pada saat ini, Sangguan Lu dan yang lainnya akhirnya mengenali skeleton Ruder Master, mendesis, tercengang. Ketika alam rahasia iblis surgawi dibuka, Master Skeleton Ruder memasang jebakan untuk membunuh semua yang kuat di negeri 100 dinasti. Qin Chen lah yang membalikkan keadaan dan menghancurkan harapan lawan. Meskipun Master Skeleton Ruder kuat pada saat itu, Ding Tian hanya seorang kaisar bela diri setengah langkah. Tetapi sekarang, kekuatan Master Skeleton Ruder telah jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam kurun waktu 10 tahun, kekuatan skeleton Ruder Master telah meningkat pesat. Bagaimana dengan Qin Chen? Apa yang telah mereka alami selama bertahun-tahun? Saat semua orang ketakutan. Berani, Tuan, siapa yang berani membunuh bawahan saya dan mencari kematian? Tiba-tiba, teriakan marah datang, menggelegar, dan di kejauhan, tombak gelap menembus langit. Tombak ini seperti naga hitam, meledakkan kekosongan melalui celah, menembus lapisan ruang, dan langsung muncul di kemudi tengkorak. Di hadapan Tuhan, ledakan. Ini adalah tombak panjang yang penuh dengan warna hitam pekat.
Di tombak, rune hitam berputar, dan suasana jalan meresap. Di bawah satu tombak, dunia berubah warna, seperti langit runtuh, membentuk lubang hitam aneh yang menelan segalanya. Tatapan skeleton Ruder memadat, dan cambuk tulang di tangannya menjentikkan dan membenturkan. Cambuk tulang bertabrakan dengan tombak, dan pancaran hitam sangat terkendali, dan kemudian meledak. Kekosongan meledak secara langsung, membelah jurang hitam panjang hampir 1000 kaki. Celah ruang yang mengerikan seperti lubang mengerikan, menelan segala sesuatu di sekitarnya. Tuan jahat tulang, setan alien yang selamat sangat gembira dan berteriak. Oke, skeleton Ruder Master mendongak dan melihat beberapa sosok berkelebat di kejauhan. Dengan desir, Master alien dengan aura menakutkan tiba-tiba muncul di medan perang. Di belakangnya, dia mengikuti beberapa aura luar biasa. Sang Master, setelah merasakan pemandangan di sekitarnya, segera menatap Master kemudi kerangka itu dengan membunuh. Di sekitar mereka aura jiwa meresap. Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh sejumlah besar iblis asing di bawah komando mereka. Mereka melirik tim, dan hanya sesaat sebelum mereka kehilangan seperempat dari pasukan mereka. Jika mereka terlambat, mereka akan jatuh setengahnya. Siapa yang tidak merasa sedih dengan kehilangan seperti itu? Kamu ingin mati? Bone Demon Lord sangat marah, dan 3 dewa mayat melompat dengan marah, dan asap ada di 7 lubang. Ini adalah total puluhan ribu jiwa iblis alien, dan telah kehilangan seperempatnya. Begitu orang-orang ini mendapatkan tubuh pembangkit tenaga listrik ras manusia, mereka pasti akan membentuk pasukan besar. Tapi sekarang, begitu banyak yang telah hilang sebelum medan perang, jadi mengapa tidak marah? Itu tidak memiliki kata-kata. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, meledak, dan energi magis hitam mengalir ke langit. Bentuk tubuhnya seperti naga banjir, ditutupi dengan taji tulang. Di setiap taji tulang, ada kilau gelap yang mengalir, sebening kristal, energi sihir yang tak terlihat itu. Ditanamkan pada tombak di tangannya, ia meledak dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Bersenandung, kekosongan hancur secara langsung, seperti kertas mudah terbelah. Tubuh Raja Iblis Tulang ini dibentuk oleh Kaisar Bela Diri teratas yang dibawa kembali dari domain bela diri oleh Devourer Langit sendiri. Ditambah bantuan Sky Devourer, tulang kekuatan Demon Lord telah mencapai puncak ranah Kaisar Wu. Di bawah serangan ini, kekuatannya secara alami tidak terbatas. Tuan jahat tulang, bunuh itu. Telan jiwanya dan biarkan ia tahu nasib jiwanya terbang menjauh. Setan alien yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan aura pembunuh. Menonton adegan ini dengan haus darah, ingin menghancurkan Master kemudi kerangka menjadi ribuan keping. Cahaya hitam yang tak terlihat tersapu, dan paksaan yang menakutkan membuat seluruh kota Chaotian bergetar. Banyak ras manusia yang kuat memuntahkan darah satu demi satu, merangkak di tanah, memegangi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Oke, The Skeleton Ruder Lord juga berubah warna, dan kekuatan kejahatan tulang ini melebihi harapannya. Tetapi, hal ini tak kenal takut. Dengan mendengus dingin, cambuk tulang putih menari dengan panik, berubah menjadi lapisan rantai, menghalangi kekosongan, mencekik tombak hitam di dalam, dan kemudian bertabrakan dengan keras.